Coklat kita, humor sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah. Aku kalau lihat sapaanmu itu cerah hidupku. Nanti dulu. Kok kelihatan lebih muda ini? Apa yang terjadi? Ya, mungkin di hari-hari ini adalah waktu yang sangat strategis untuk memudahkan diri. Karena harus dekat dengan doa di hari-hari ini, toh. Nah, mungkin karena aku sekarang ini sedang menjadi anak soleh yang rajin berdoa dan rajin menabung. Doa apa? Terutama mendoakanmu itu, ya. Loh, saya ini nggak butuh didoakan, bisa doa sendiri. Masing-masing dari kita ini kan dekat dengan Tuhan. No, kamu kan minta kepada Tuhan. Nanti kalau dikabulkan, permintaan itu aku minta dibagi ke aku. Itu maksud doaku. Doanya tengkulak begitu itu, ya. Ternyata sampean tuh iri kepada saya tidak cuma soal honor toh, termasuk juga dalam ijabahnya doa. Iya, pokoknya kita ini harus menganggap orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Pujian buat saya ini berarti ya, saya memang dekat sama Tuhan. Entah pujian, entah sindiran, entah doa, itu silakan ditafsirkan. Tapi Mas, yang saya yakini sebenarnya, rezeki itu tidak mungkin tertukar. Bahkan sebelum kita dilahirkan, sebelum kita mulai, 4 hal itu kan sudah selesai. Ya. Kapan dilahirkan, jodohnya, rezekinya, kapan diwafatkan. Itu sebenarnya kan udah selesai semua. Ya. Persis seperti sampean pernah bilang itu loh, kita hanya menjalani ikhtiar itu kan hanya samadyo. Hanya ngelakoni urip, sadar mau ngelakoni. Untuk apa lagi iri-iri ya? Oh, itu bukan dalam konteks iri, ya. Rezeki memang secara divin itu sudah dibagikan, tapi bisa disirkulasikan. Slogannya bondo ngeyel gitu ya. Aktor orang ngeyel, orang bayaran toh, Gus. Loh, nanti dulu jangan nyebut-nyebut aktor. Nanti pertanggungjawabkan loh ucapan ini. Masa iya aktor kok mesti ngeyel tuh ceritanya gimana? Emang sampean punya kenalan aktor? Oh, banyak nanti. Kita punya para legend itu di dalam dunia keaktoran dan peraktingan itu. Ya. Nah, aktor itu kalau tidak ngeyel, ia akan sulit memasuki figur-figur dan pribadi-pribadi pihak lain. Oh, karena Ya. dibutuhkan kemampuan khusus untuk masuk ke dalam karakter ya Mas ya? Iya, dan karakter itu coba aktor-aktor besar dunia itu. Itu kan seluruh peran itu dilahap dengan sangat aktor. Ya. Ya. Tapi ini kemampuan lain Mas. Ya. Kalau dalam tasawuf kan kita harus menjadi diri sendiri. Tapi aktor ini justru harus melepaskan dirinya untuk menjadi Ya. karakter yang dia sedang berperan. Iki angel loh Mas. Tidak bagi seorang aktor, karena diri aktor itu ya seluruh karakter itu. Oke. Nah, kita yang masih mendirikan diri sendiri dengan cara yang eksklusif itu masih jauh dari rentang keaktoran. Oh, iya. Itu masih ego keaktoran. Wah. Tapi kembali ke urusan rezeki. Apakah sebaiknya aktor tuh ngelihat honornya dulu, ini sepadan apa enggak, atau lihat karakternya, ini layak atau tidak? Sebetulnya kita ini kan sangat sering ngomong soal honor. Tampaknya kita ini kok mata duitan banget gitu ya, Gus ya. Ya enggak toh ya. Itu kenyataan hidup Jangan-jangan karena saking kita ini sudah menganggap itu selesai gitu loh. Oke. Sehingga Ya. kita ngomong soal-soal begitu tuh karena sebetulnya semoga kita sudah tidak di situ, walaupun kita tidak menolak itu. Biasanya mulut kayak gini tuh masih di situ sebenarnya. Oh, masih sebetulnya, tapi kan harus pura-pura tidak masih di situ. Oke, ya. Nah, tapi secara profesional sebetulnya kita boleh mengaudit seluruh mental profesional. Itu kalau profesionalismenya terganggu, itu yang lain-lain bisa tidak penting loh, termasuk honor. Marwah, kalau istilah sampean marwah ya. Iya, dan itu bukan gengsi-gengsi karena profesional itu sok gengsi. Itu kemartabatan profesional sebetulnya yang sedang berlangsung itu. Iya. Tapi saya membayangkan hidupnya seorang aktor tuh Mas. Loh, hidup kita sendiri aja kita ini sudah panggung sandiwara. Sudah ada Lauhil Mahfudz yang merupakan kitab besarnya skenario kehidupan. Lah kok urip nang donya masih jadi aktor lagi, harus bersandiwara lagi. Itu kan berlapis-lapis hidupnya. Apa nggak khawatir kehilangan dirinya ya?
Karena siapa tahu, contohnya ketika Al Pacino memerankan Godfather. Ya. Sampai-sampai ketika dia memerankan tokoh lain itu kok kesan-kesan Godfather belum hilang dari dirinya. Iku piye? Sebelum saya menjawab langsung itu, lapisan-lapisan ini menarik. Karena cahaya itu saja, kalau tidak berlapis-lapis, terbakar kita. Sampai nus kayak makrifat wae mudeng soal cahaya. Iya kan? Ya, Coba, ya. itu alam membuat hijab itu. Kalau segala sesuatu ditampakkan dalam bentuk aslinya, nggak kuat kita. Oke. Nah, peran itu juga begitu. Ada lapisan-lapisan peran yang memang harus dikikis pelan-pelan sampai ketemu inti peran. Wah, apa itu? Seolah-olah iki sampean benar-benar pernah berkarir di teater ya, so bicara seperti itu. Saya ini pengamat pertunjukan, ngerti nggak? Wah, hello. Nanti pada puncaknya ketemu inti peran itu, orang baru tidak perlu berperan. Karena seluruh peran sudah menyatu di dalam kebersatuan akbar. Oh, seolah-olah sudah menjadi dirinya ya Mas ya, ketika di atas panggung itu ya. Dirinya yang sejati, anggaplah si A gitu ya, memerankan B, A-nya sudah lenyap, B-nya sudah melebur di raga si A. Sehingga yang kita lihat si B itu sudah benar-benar hidup ya Mas ya. Karena kembali kepada soal hijab, soal lapis-lapis itu, bahkan Chandra Malik itu, ini bagi psikolog Jawa, keren. Ini julukannya Pangeran Kecewa beliau itu. Ki Ageng Surya Mentaram. Oh ya. Itu Chandra Malik, antara Chandra Malik si Chandra Ya. dan Chandra Malik sebagai si Kromodongso namanya, istilah beliau. Oke, iya. Ya, ini kalau Freud mungkin ego gitu ya. Itu sangat sulit dipisahkan bagi jiwa yang masih lengket. Berlapis-lapis ya. Saya baru ingat bahwa Ki Ageng Surya Mentaram itu menyindir seni peran agung. Bagaimana sendirannya? Sebetulnya Pri GS itu bukan Pri GS, itu kromodongsonya Pri GS. Ini menarik ini. Kalau dalam bahasa Sigmund Freud itu super ego. Sampean ini banyak tahu tuh, kira-kira sing sampean tidak tahu apa tuh Mas? Loh, ini kalau mau syuting humor sufi begini nih, aku belajar agar dikira banyak tahu. Padahal tidak berdampak pada honor ya. Pada apapun sebetulnya. Orang juga nggak percaya kalau aku pintar itu tetap aja nggak percaya. Lah iya, kita ini anggaplah sebagai acting tanpa skenario loh Mas. Nah, bayangkan kalau aktor menghadapi buku tebal yang bahkan harus hafal di luar kepala, masuk ke dalam karakter. Iki prosesnya dua banget iki Mas. Sangat, sangat. Karena kita mengerti bagaimana bapak-bapak aktor dan acting di Indonesia ya. Mas W.S. Rendra itu bahkan butuh ke Amerika sekian tahun untuk kembali ke Jogja, untuk bisa menggelar acara-acara keaktoran yang saat itu sangat genuine. Misalnya perkemahan kaum Urakan di Parangtritis. Ya, betul. Ya. Ini butuh mengimpor dirinya dulu ke Academy of Art di Amerika sana. Oh, mirip-mirip politisi yang studi banding itu ya. Terus pulang semakin pintar acting gitu ya. Iya. Dan Mas Rendra di sana konon menurut beliau tidak belajar apapun. Karena apa yang ada di sana itu sudah beliau baca dari buku. Sementara masyarakat Amerika, teman-teman Mas Rendra sendiri terkaget-kaget dengan lokalitas yang dibawa Rendra ke sana. Oh, justru menjadi pusat perhatian di sana. Iya, seni tembang-tembang gede, tembang-tembang ageng, seni spontanitas, sampakan Mataraman, itu mengejutkan masyarakat teater di Amerika saat Rendra di sana itu. Tapi bicara soal Jogja, Jogja ini memang gudangnya seniman Mas. Sampean daripada ngelantur kepanjangan soal teater, soal aktor, padahal belum pernah berpengalaman sekalipun toh sampean. Belum. Nah, mending kita ngundang teman kita ini aktor besar dari Jogja. Cocok. Mas Butet Kartarejasa. Sugeng dalu Mas, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampun kados resi empu putih kabeh. Gila. Beuh. Kesuwen nang omah kuwi Mas, berarti Mas. Prihatin, nggo tondo prihatin sone wis jamane genah dicukur rambute. Wah,
Mas Pri, seniman itu Yeah. ternyata hidupnya begitu, selalu Iya. memberi penanda dalam perjalanannya. Nah ini apa hubungannya dengan perhatian pandemi, Mas? Sepanjang uripku kan belum pernah aku punya jenggot. Oh iya. Nah ini kesempatan punya alasan. Jadi ngingu jenggot, ini konteks lah gitu loh. Rambutnya suwe ra gondrong, dulu gondrong terakhir zaman SMA. Boy. Udah 5 bulan. Kesibukannya apa, Mas, selama di rumah, Mas? Wah malah kayak banget gaweanku. Contohnya? Mempositifkan lagi negatif-negatif film yang bertimbun. Satu. Wah, ini menarik ini ya. Oke, terus. Kedua, bikin banyak kerjaan untuk kawan-kawan seniman, membangun basis ekonomi. Karena kesenian kudu prihatin dalam waktu yang sangat panjang. Iya. Ya tetap kemarin baru selesai bikin teater sama Agus Nur, ikut main jadi pemain. Nanti tanggal 15 dan 16 Agustus ditayangkan secara daring. Jadi ini tetap di rumah saja, tapi justru produktivitas meningkat ya, Mas? Sangat. Biasanya ya ora, tapi sengaja diciptakan kerjaan-kerjaan itu ben ora kentir. Gitu loh, Mas Pri. Jenengan itu Iya. yang cukar-cukur, foto-foto selfie, rano karyanya apa-apa ya. Ngelukis, oke banget ngelukis di atas keramik. Oh, begitu pandemi selesai sudah siap pameran tunggal itu. Wah, keren. Mas, soal film-film ini, Mas, yang dicetak negatifnya, itu sampean menemukan keasikan opo, Mas? Itu setelah dipositifkan melalui scanner, cuma saya yang bisa membaca, menarasikan visual-visual itu karena aku yang motret di masa lalu. Dan ternyata di situ muatan-muatan ilmu yang perlu dibagi sangat banyak. Tentang Pak Depoan, tentang Pak Bagong, tentang dunia kesenian Jogja, tentang teater di Jogja apa saja. Dan itu hari ini rasanya sangat eksotik. Karena sesuatu yang tidak terulang lagi dan sudah menjadi masa lalu. Contoh sederhana misalnya, kemarin tuh aku menemukan fotonya Wiji Tukul ketika dia masih anyaran jadi penyair. Kalau ke Jogja cuma digandeng Halim. Oh iya. Itu foto yang tidak terbayangkan bahwa suatu hari nanti si Wiji Tukul jadi legend. Penyair legendaris di Indonesia. Jangan saya Melolo. Tapi masih ngeledekin penyair Pelo. Itu kan luar biasa tuh. Ada juga fotonya Pak Teguh ya, Avandi ya, Mas ya. Ada Pak Tino Sidin ternyata ahli tenaga dalam. Kalau tahunya Pak Tino kan tukang gambar gue anak-anak. Bagus. Bagus. Ternyata saya mempunyai fotonya, dia sedang uji kasekten, uji tenaga dalam dengan Pak Bagong. Loh, itu kan foto langka sekali itu. Iya. Bisa diceritakan sedikit, Mas, masa lalu sampean kok bisa sampai memotret kejadian-kejadian yang lebih penting terasa pada saat ini? Lah dulu itu kan saya orang kepepet, golek tukon susu, paling gampang jadi penulis lepas. Adol keterampilan akibat main teater dadi iso nulis. Iso nulis, iso golek sandang pangan, tukon susu. Kemana-mana bawa kamera, motretin apapun, jadikan features, didol ning Surah Merdeka barang kuwi. Dol ning ngendi-ngendi ning koran Jakarta, tukon susu, ben iso teater, ben iso ngelukis. Ning basis ekonomine nek iso tetap dijogo. Tapi faktor keberuntungan jenengan putrane Pak Bagong menjadikan dekat dengan tokoh-tokoh besar tuh gede nggak? Salah satu, tapi bukan satu-satunya saya kira. Dadi anake Pak Bagong ora sregep ya pekok. Jadi masalah ini dalam memanage, mengelola, menakar yang ada dalam diri untuk dijadikan modal sosial, modal intelektual, modal hari depan, gitulah. Justru jadi putrane Pianton Ageng ki abot ya, Mas, berarti, Mas ya. Abot, ya aku dadi penari ming dilumrahke kok. Oh, lumrah naik Pak Bagong pinter joget. Nek jogetnya lek dipisu-pisu nyisen-nyisen ke Pak Bagong joget lek modar to. Jadi mending sing kaya Mas Pri ku ya ora cetha ya. Mending kaya kowe kuwi. Tidak pejaraan dadi sufi.
Lah yang membuat Mas Butet memilih tidak menjadi penari itu karena apa? Kok lebih ke teater? Aku udah milih, karena Pak Bagong nggak main teater. Pak Bagong dulu nulis, tapi dia udah nggak nulis. Ya. Nah, maka aku melukis sebagai kesenangan personal, sekolahku sekolah seni rupa, untuk media pernyataan dirinya sebagai penulis dan aktor teater, gitu. Itu para putra bebas memilih Mas, kayak Mas Jaduk musik, jenengan teater gitu dibebaskan sama Pak Gong? Bebas milih, meskipun awalnya dulu semua harus menari, wajib. Oh, nggih. Tapi SMP aku memilih nggak mau menari. Mas Pri kok menengah lho takono. Mesti terkagum-kagum lah nek tokoh ngene iki. Ya, kelemahanku pada tamu-tamu Marsupi itu selalu aku itu pengagum beliau-beliau itu ya. Tapi sementara sampean ngobrol dengan Mas Butet tadi, aku kan rajin mencatat, mengidentifikasi. Itu kan kelebihanku ya. Kekuranganmu akeh. Ya, kelebihanku ya hanya itu. Begini Gus, nanti untuk bahanmu ngobrol dengan Mas Butet. Saya mencatat ada 10 identifikasi di dalam Mas Butet itu. 10. Ya. Wah, akeh men to, Mas. Dan itu soal-soal yang sangat prinsipil menurut saya. Ketika kita bicara soal Mas Butet. Rungok kayak ini penting aku Indonesia. Ya. Saya dengarkan fatwanya Pak Ustadz. Pertama aktor. Aktor. Sebagai aktor tidak ada yang membantah. Ya. Dan ini kita bicara keaktoran seorang Butet Kertarejasa saja, itu ada buku bertebal-tebal untuk itu. Bagaimana Butet mengatasi krisis tenggorokannya ketika ada parade show beliau. Dengan sebuah pendekatan yang sangat asik, tragik, juga mengharukan. Itu bisa membubarkan penonton dengan ketulusan ekspresinya. Ini belum pernah terjadi. Jadi pentas 3 malam katakanlah, malam terakhir itu suara beliau habis. Bagaimana harus mengembalikan penonton itu? Itu Mas Butet sukses. Nanti detailnya Mas Butet bisa menceritakan. Kedua anak, kedudukan beliau sebagai anak. Tidak mudah menjadi anaknya seorang empu bernama Bagong Kusudiarjo itu. Oh iya, jelas itu. Mas Butet lolos verifikasi bahwa anak bapak ini sekarang sejarah mencatat tidak jelas lagi siapa yang lebih besar. Oke. Yang lebih tua jelas, tapi yang lebih besar secara kebudayaan ini sejarah terus memverifikasi. Terus pebisnis. Pebisnis. Oke, Pebisnis. Oh, iki wong iki pinter banget golek duit. Iki saka cilik. Wah, wes. Ya. Pebisnis itu asik Mas Butet itu. Sekarang punya Bu Ageng. Saya belum pandemi ini singgah ke restorannya. Anak-anak menikmati betul itu minuman-minuman, saya agak lupa namanya. Ada yang ini, ada yang itu. Dan jangan lupa, Mark Zuckerberg pernah singgah ke warung Bu Ageng. Wih. Iya. Oke, ya. Sebagai pebisnis itu berhasil itu ya, trademark ya. Pendiri Facebook saja kapusan, edan itu. Ya. Terus yang keempat pemikir. Pandemi ini dipikir oleh seorang Butet jadi bermacam-macam begini. Ya, pikir nasib PDW. Loh, ada orang yang mikir nasib PDW ora sempat. Karena pikiran tidak dimobilisasi nyaris untuk banyak hal gitu ya. Ya. Sampai beliau kemudian tadi aneh-aneh toh di musim pandemi ini malah aneh-aneh. Dari rambut sampai negatif film sampai proyek daring ini itu aneh-aneh beliau itu. Ya. Kelima, penulis. Penulis ya, ini tulisannya keren-keren, sangat membumi. Dan itu belum cukup. Beliau itu perupa. Elok. Saya kalau mengamati grafis beliau, sketch beliau, iki bocah iki jane iki kok warna-warna gini. Aku kadang-kadang nesu karo Butet itu. Bakatnya kok berserak gitu. Mata pencahariannya mau oke di Pak Dewi. Kepepet. Cak kepepet ki akale pepak. Dari kria, keramik, ya pameran terakhir keramiknya di Galeri Nasional. Itu jauh dari perupa iseng. Serius di bidang itu ya. Bukan hanya serius, itu excellent. Wih, saya kan tukang gambar, jadi ngerti garis. ada kualitasnya kan sampean ya. Mulane kuwi iki garis kurang ajar saiki. Ya. Terus jurnalis. Ketujuh jurnalis, oke. Beliau waktu itu sudah di media-media besar yang reportasenya, featuresnya itu dimatangkan di situ. Ya. Dan tidak mudah saat itu untuk matang sebagai jurnalis dengan coverage area yang sedinamis itu. 8. Humoris. Yang ini jangan dibahas, nanti humor Supi malah dikek Butet. Malah diganti. Saya malah bar sama EJW. Biasa dibahas, itu kalah Dewi. Tapi sebentar, ini tetap harus ditegaskan position ini.
apa yang tidak dihumorkan oleh Butet Kertarejasa itu? Hubungannya karo bapakne wis dienggo guyon. Iya ya, aku kadang-kadang maca iki anak kurang ajar iki asline. Bapaknya ya. Operasi we guyon wong iki Ya. edan we. Cita-citanya saja dienggo guyon. Padahal itu bagi kita keramat. Bagi orang lain cita-cita itu bukan hanya absurd tapi juga keramat. Ya. Apa cita-citanya seorang Butet? Saya baca itu di tabloid Gandrik, awal-awal Gandrik itu masih merintis karir di episode-episode awal. Cita-citanya Butet Kertarejasa itu mati teksek. Iki luwih sufi dari kita ini Mas berarti. Wah, iki sufi wis saka cilik gimana iki? Kita ini sufi KW. Pendatang anyar lah kita ini, abal-abal. Iya, iya. Mati teksek. Di zaman beliau masih muda. Jadi mati dienggo guyon. Dioperasi iki lho guyon. Karo menuju ruang operasi itu selfie kok Gus, kurang ajar. 9. Dokumentator. Dokumentator terbukti ini. Belakangan ini beliau mengupload foto-foto itu luar biasa itu. Itu bukan hanya foto, itu sejarah, itu artefak. Itu harus jadi buku. Piye caranya aku kurang ngerti. Karena narasinya Mas Butet itu ora sah apik-apik karena konteksnya wis apik. Siapa yang punya kesejarahan itu? Ya, betul. Ada Amang Rahman di situ, ada Ya. Tino Sidin silat karo Pak Bagong. Pak Bagong ngulek sambel. Pak Jaran, Pak Bagong Pak Jaran. Dan itu museum itu. Iya, iya, iya. 10 organizer. Ya, biasanya seniman tuh susah sekali dalam berorganisasi loh. Angel, angel. Tapi beliau ini kok iso ya Mas? Gandrik itu memang secara artistik tidak terbantahkan dia. Tapi artistik itu adalah soal-soal yang sangat mudah dinikmati karena ia sudah tersaji di depan panggung. Ya. Di belakang panggung itu seni organisasi yang rumit itu. Apa dikira mengatur adine Mas Jaduk sing hebat itu, Jujuk Prabowo, Den Bagus sing ngarso, kayak gampang apa kira-kira. Itu soal perilakunya, belum pembagian honornya. Wah, iki ya. Rame itu. Iya, iya betul. Mengelola kejiwaan masing-masing ben ora meri-merinan tuh ya. Wah, coba 10 ini sampean elaborasi. Kuwi talkshow ini butuh 2 hari ra cukup. Dimulai dari keaktoran we ya ta. Gimana itu Mas? Sejarah keaktoran Mas Butet itu dulu awalnya seperti apa? Ya aku ki mulai SMP senang main teater di kampung. Awalnya itu ya SMP kelas 3 itu ada kayak festival teater antar kring paroki Kemetiran, itu tempatnya Mas Landung Simatupang. Nggih, nggih. Sebagai anak kampung ya diajak berpartisipasi ikutan main. Ini urung tahu latihan teater, ya cuma seneng-seneng lah. Mas Landung masih ingat banget, cuma sayangnya Mas Landung nggak nyimpen foto-fotonya. Itu kalau ada itu sangat bersejarah. Saya kelas 3 SMP itu. Iya, iya, iya. Sutradarai Puntung Pujadi. Itu awalnya. Nah ketika kemudian setahun kemudian aku masuk sekolah menengah seni rupa, langsung sudah ada festival teater pertama, festival teater SLTA. Nah udah nyoba ikut, itu dapat aktor harapan ke-1 lah, juara 4. Ya, 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 ya. Itu kelas 1 SMA, SMSR lah. Nah udah seneng, lalu bergaul lah sama dunia teater itu kan. Dulu waktu SMP aku sering diajak Pak Bagong nonton arisan teater di Jogja. Oke. Nonton, seneng. Terus kupikir ya kayaknya ini lebih baik. Aku merasa enjoy gitu kan. Dan kalau aku jadi pemain teater kan tidak menjadi bayang-bayangnya Pak Bagong. Nah, ini keren di situ. Guru besarnya sampean sinten, Mas? Dalam teater itu, Mas? Semua orang baik di teater adalah guru besar saya. Luar biasa ya. Nah, ketika kemudian sampean harus keluar dari pengaruh-pengaruh guru-guru besar itu dan menjadi seorang aktor bernama Butet Kertarejasa, iki prosesnya piye? Supaya tidak menjadi bayang-bayang guru-guru besar itu juga. Pokoknya saya ngikutin kelompok-kelompok, kabeh dicoba, di Sanggar Bambu, teater dinasti. Oke. Itu kan ruang pergaulan. Saya meyakini golek ilmu kuwi kan ora ning ruang sekolahan. Ilmu kuwi ditemu ning dalan. Oke. Semakin kita kesandung, semakin aku menemukan ilmu. Kira-kira itu dari saya. Jadi aku sengaja menerobos pagar padepokan.
Soalnya Ya, Pak ya, Depo Anton mengentuk ilmu saka Pak Bagong tok. Tapi aku sekolah seni rupa, aku menyambangi lingkarannya para akademisi di tempatnya Pak Kayam, teater dinasti, Asadi Siregar, komunitas jurnalis, Malioboro, seniman aneka macam. Itu ruang-ruang sekolahku. Itu ilmunya yang gono. Jadi disitulah saya berproses complicated, tidak lagi ada batas teritori, iki teater, iki sastra, iki ora. Semua inherent. Iya. Saya ilmu kuwi rasah dipager-pageri dengan Ini tradisi menarik. akademik. Tradisi akademik sekolah ini kan kabeh yuk. Nek misalnya aku psikolog, jadi pemain teater dianggap menyeberang. Melenceng, ya. Kalau Iya. sastra, main melukis dianggap berkhianat karo sastra. Mas Pri, tapi beliau ini ketika bertumbuh, itu dikelilingi orang-orang besar, Mas. Ada Rendra, ada Umbu, ada Asadi Siregar, ada Mas Landung, ada Pak Kayam. Nah, tapi kalau hari-hari ini itu regenerasi ini piye, Mas, kira-kira, Mas? Menurut saya hari ini kan lebih elastis. Justru ya. Oh iya, Nuk. Sekarang kita sowan Mbah YouTube, ketemu sapa wae kok. Dulu kan kita harus datang fisik, karena aku menyadari di sanalah itu sumber-sumber ilmu ku datangi untuk belajar. Katimbang aku maca buku kandel-kandel ning perpustakaan, aku ketemu Pak Kayam dongeng werna-werna wis entuk saripatine ilmu sosial. Ya. Nah saiki sowan Mbah YouTube kowe takon apa wae, kan begitu dimudahkan kita mendapatkan sumber-sumber pengetahuan. Tapi itu balik ning manungsane ya, Mas ya. Benar. Oke. Kemauan untuk belajar. Ya. Gus, sebelum nanti sampean melompat ke lain opsi ya, mumpung masih di keaktoran itu. Jadi proses Mas Butet menjadi aktor itu, saya mempolakannya ada pencapaian-pencapaian artistik keaktoran, ada pencapaian-pencapaian integritas kepribadian seorang pelaku seni akting. Penting ini, penting banget ini. Itu tadi proses Mas Butet itu membentuk portofolio artistik yang kita sudah melihat akting beliau sekarang ini, ya. Sudah tidak ada perdebatan untuk itu. Kalau kita melihat Mas Butet itu, artikulasinya, tenggorokannya itu kalau naik kutut itu jadi kong gitu loh. Ya. Karena proses bermonolog itu membentuk resonansi bahkan di tenggorokan. Jadi ki dehem wae, kuwi wis merbawani kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau hanya itu banyak yang menjangkau. Kalau hanya seni tenggorokan itu. Seni membangun integritas itu, saya mencatat sebuah tirakat penting dari seorang Butet itu. Ketika beliau sudah sangat established sebagai aktor dengan stigma teater gandrik, beliau nyebrang neng teater koma. Hanya untuk mengadopsi sebuah disiplin yang sangat kontras di sana itu. Iki full improvisasi, iki ketat dengan titik koma naskah. Betul, Mas Nano kan. Wah. Iya. Dan Butet sengaja untuk menyiksa diri dengan disiplin yang baru itu. Piye iki Mas ceritane, Mas? Kok iso ngono, Mas Butet? Ya kesempatan belajar, keinginan belajar. Aku itu kan main teater asane otodidak. Cuma baca-baca aja. Baca pun belakangan. Yang penting kan main seneng. Main ketoprak, main gandri itu kan saya pikir otodidak karena nggak punya disiplin literernya itu nggak ada. Pertama dulu cuma baca bukunya Mas Willy itu kan. Belajar bermain drama apa ya sama punya Stanislavski, cuma baca. Terus karena saya menyadari kekurangan sinau, saya kalau belajar kepada Mas Nano di teater koma itu kan kalau saya baca timelinenya kan dia itu kan ATNI, basic formalnya itu ATNI, Akademi Teater Nasional. Leluhurnya jenenge Eyang Stanislavski. Nah, kalau saya mau belajar Stanislavski ya kepada pewaris Stanislavski yang ada di ATNI di Indonesia ini. Ya. Jadi ketika Mas Nano nawarin, kamu mau nggak ini main drama realis? Realis iki. Bener iki. Aku ning gandri ning celelean tok. Saya bilang, oke Mas, saya lock jadwal saya 4 bulan hidup di Jakarta. Latihan full. Dan saya dikasih peran utama di situ. 100 halaman naskah itu katam aku. Presisi. Mas Nano aja ngakui, satu kata pun tidak ada yang hilang. Bahkan satu suku kata hilang ditanyain.
Tapi saya betul-betul menyiksa diri saya. Saya belajar. Niatnya memang belajar. Nek ngon duitnya belas rambut jaji lah. Tapi bukan itu persoalannya. Aku sekolah, ini 12 semester. Iya, betul. Hajar 4 bulan aku untuk ilmu. Bukan hanya ilmu seni acting. Tapi ilmu manajemen, seluruh ilmu ini Mbak Ratna Riantiarno tak colong. Nah ini poin ke-10 tadi Mas, organisasi dari koma berarti ya? Ilmu ini penyutradaraan Mas Nono tak colong. Ilmu keaktoran konco-konco hebat ini dari koma tak colong kabeh. Membekali keaktoran saya cah otodidak sing ra sekolahan kuwi. Ngono lho. Oke. Kemudian ketika mengerucut bahkan dinobatkan sebagai raja Mas Pri. Raja monolog. Iki jenengan mengingatnya seperti apa waktu itu? Bonus dari Romo Mangun saja. Itu bukan tujuan. Tujuanku main teater ki memang seneng main. Itu saja. Semua itu akibat sekolah seneng, sekolah tresno. Nah, waktu itu kan Romo Mangun itu meminta saya untuk mengajari guru-guru di SD yang beliau bikin itu untuk mengajari guru-gurunya ben pinter mendongeng. Apik. Yuk karena saya kasih workshop setiap seminggu sekali ke sono. Pada saat selesai workshop, Romo Mangun itu menghadiahi saya. Mas Butet itu nanti tulisannya dimuat di Kompas minggu depan, itu hadiah untuk Mas Butet. Di dalam tulisan itu beliau itu ngasih subjudul dari artikel yang tidak ada hubungan dengan saya. Artikelnya itu tentang 1 Maret atau apalah, aku lupa. Pada bulan Maret. Ya. Lalu Romo Mangun itu ngasih subjudul untuk Raja Monolog Butet Kartarejasa. Kado honorku workshop guru-guru kuwi. Itu kalian wartawan-wartawan pada ngutip. Ini dudu urusanku, urusannya Romo Mangun. Aku tidak pernah menjadi raja. Tapi ketika jenengan bermonolog, saya pernah dengar cerita dari Mas Agus Nur. Kan zaman-zamannya transisi kekuasaan waktu itu, Mas. Itu ketika ngelakoni dhuwur panggung itu, bermonolog, ngantongi paspor, Mas Pri, yang bisa sewaktu-waktu harus siap kabur kalau terjadi apa-apa. Iku piye ceritanya? Konfirmasinya piye? Itu bermula saya main drama Pak Kanjeng itu. Itu kan udah mulai gawat setelah pemberedelan Tempo. Waktu itu sudah mulai ada internet, saya sudah ngikutin mailing list apa kabar ya. Membaca Indonesia dari sisi yang lain. Jadi orang yang bisa internetan pada waktu itu kan kita dapat informasi samping gitu kan. Nah itu yang menyebabkan saya sering khawatir, sering cemas gitu. Padahal drama-drama yang saya mainkan kan untuk Orde Baru sangat sensitif itu. Ancaman orang hilang itu sudah terdengar, kejahatan dari kekuatan-kekuatan profesional berbadan tegap itu juga terdengar gitu kan. Jadi saya mengantisipasi saja, saya dialog sama kawan saya Bule dari Brisbane yang waktu itu ke Jogja, saya bilang, dan mereka juga menyatakan kecemasan itu si Bule itu. Kamu berani banget gini-gini. Oke lah mari kita atur satu planning, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa atas diri saya karena kesenian saya akan lari ke Bali, saya bilang. Dan kamu siap menjadi tuan rumah saya di Brisbane sana. Kira-kira itulah. Iya. Itu keberanian macam apa, Mas? Kenekatan macam apa berani berhadapan-hadapan dengan penguasa, Mas? Lewat jalan kesenian. Bukan masalah keberanian, masalah ingin mendapatkan kesenangan. Aku senang main teater, sing aku enjoy. Sing aku enjoy ini bukan drama-drama romantik, bukan drama-drama sentimental, drama-drama sing kaya gandri, sing ngono-ngono kuwi lah. Kok aku merasa menjadi bagian dari sebuah masyarakat kalau aku memainkan itu. Aku sing romantik ini menjadi bagian personal. Berisiko ya wis kuwi resikone wong ya wis. Aku cuma ingin menemukan kesenangan ning ono risiko. Nah, risiko terburuknya diantisipasi itu aja. Iya. Mas Pri ternyata beliau pun landasannya senang, Mas, cinta terhadap apa yang dilakukan. Iki nilai-nilai seperti apa, Mas Pri, yang bisa kita pelajari bersama? Itu seneng itu kalau meningkat lagi kan jadi iman. Wih, jadi iman, oke. Iya kan? Oh, ini orang imani kesenian ya nggak sampai sejauh ini. Ya. Main aman, ya nggak bahagia nggak apa-apa tapi aman itu kan. Ya boleh saja kan. Ya. Lah Mas Butet itu ya begitu itu. Kecintaannya itu penuh seluruh gitu loh kalau bahasanya Khairil itu. Jadi kalau poin kedua dilanjutkan, anaknya Pak Bagong sudah selesai, beliau melampaui atau bahkan ya? Walat legenda itu kan sama besarnya. Oh ya. Nah, tetapi sebelum mencapai kontras-kontras itu, proses bertumbuh sebagai anak
dan kemudian menjadi tokoh di dalam komunitas seorang Bagong Kussudiarjo kan nggak mudah, toh Gus. Wah, berat. Pripun niku Mas? Sampean dibagaimanakan saja oleh Pak Bagong? Pak Bagong ki musuhku. Sparring partner. Gelut tenan, Bung. Wah, jadi aku ki rada cucuk dadi anake Pak Bagong karena waktu aku latihan tinju kuwi, sparring partnerku ora tanggung-tanggung. Aku dijutak suwe 3 tahun asu. Oh ya. Gara-gara Beda. Aku penulis, Mas Pring ngerti lah tradisi penulis. ya. Pak Bagong kreator. Jadi kan aku kudu ada situasi di mana aku dalam posisi anak di hubungan biologis, ada posisi aku bisa berseberangan dalam konteks ideologis. Ya, oke. Kan harus dikelola. Nah disitulah sering terjadi pertengkaran. Terus dirancukan. Kalau udah dirancukan kacau balau. Pertengkarannya ideologis, penyelesaiannya biologis. Oh ini anakku, cah cilik menggurui wong tua. Aduh. Apa tuh? Terus seringkali siapa sing merukunkan lagi sapa? Kesadaran. Jadi waktu masa konfrontasi kui, aku hanya datang ke rumah bapakku pada urusan biologis, misalnya sarapan, Oh. makan siang. Ini kan bapakku berkarya, aku minggat. Bapakku ngundang tamu-tamu, aku minggat. Karena ini perkara ideologi kunjungan. Iya. Ya tidak apa-apa, tapi itu prosesnya alamiah. Sampai pada akhirnya, tanpa ada proklamasi rekonsiliasi, berbaik-baikan ketika aku ternyata satu-satunya anaknya Pak Bagong yang dengan ikhlas dan rela mewujudkan keinginan Pak Bagong menikah lagi. Oh, itu. Lalu tiba-tiba Pak Bagong yang tidak pernah nonton pertunjukan teaterku, aku mementaskan mayat terhormat setelah aku main monolog sekian kalinya, baru dia minta tiket kepengen nonton aku. Loh, sebelumnya ora nonton. Aku main gandrik ora nonton. Aku main gandrik sing nonton Pri GS. Ora kanggo kuwi, guys. Bapak itu sedang mempertahankan gengsi apa Mas sampai menahan diri tidak nonton anaknya berkarya itu loh. Pada waktu itu aku menganggap itu semacam perang. Tapi di kemudian hari aku belajar berpikir dewasa dan positif. Begini, oh jangan-jangan ini satu metode. Ini cara Pak Bagong didik anaknya dengan cara kerengan, cara gelut. Jadi aku berpikirnya positif. Nek aku ora melalui tahapan peperangan itu, mungkin jalannya sejarah berbeda. Iya. Malah akhirnya aku syukuri. Iya. Cuma aku yang dapat kesempatan itu. Iya. Aduk akhirnya ngikut, melu gelut. Provokatornya sampean berarti. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Begini Gus, aku memberi catatan kecil saja ya soal interval ini ya, anak ini. Nanti sebelum ke pebisnis, ke pemikir, ke penulis, perupa. Karo mangan yang lah ya. Boleh. Jadi ada kutukan menjadi anak orang besar itu bagi sebagian pihak dipercaya. Iya. Tirakatnya seorang Butet dan mungkin Mas Jaduk
untuk keluar dari kutukan itu harus menjadi semacam jurisprudensi sebetulnya. Sik iki dahar apa ya? Dipakani makanan rakyat Indonesia. Nih. Ya. Ustadz kayak berfatwa ini tinggal makan mie kuah ini dan kurang ajar. Ya, karena ada banyak anak-anak yang merasa tertekan sampai akhir hayat menjadi anak-anak orang besar itu. Ya. Karena proses kepedihan yang ditempuh oleh Mas Butet ini jarang diambil oleh anak-anak orang besar itu. Itu kalau mencari titik aman saja, ya aman. Tetapi memang menjadi anak orang besar itu yang paling enak itu jadi follower. Mewarisi kebesaran bapaknya saja ya untuk dipertahankan ya. Benar. Bayangkan kuat nggak seorang anak itu jodaan dengan bapaknya 3 tahun. Itu bukan tirakat yang mudah. Itu bermulanya Mas, ketika dalam pertengkaran itu saya mengatakan, ketika saya mulai merambah bisnis, aku kan dimaki-maki, dipersalahkan. Padahal aku sudah berproses, sudah jadi penulis, sudah jadi aktor terbaik segala macam. Kalau aku masuk dunia bisnis, ditentang. Oh ini apa bisnis barang? Basis saya gini, seniman kui Pak, kui kudu duwe basis ekonomi. Oke. Kalau toh aku kelak jadi seniman, aku tidak ingin kejar setoran. Karena setoranku akan kuperoleh dari basis ekonomi yang kubangun. Sehingga kesenianku aku akan berorientasi pada kualitas mata-mata. Ya. Disitulah bapakku ngamuk. Asu. Aku ki urip nguripi anak pitu dadi seniman we iso. Rasa kemaki dadi pemain bisnis. Aku wis iso membuktikan kok kowe kemaki. Jadi aku itu dianggap ngeledek bapakku keseniannya kejar setoran gitu loh. Terus aku dikilani loh bapakku. Kowe nek main bisnis pasti kebablasan dari tukang bisnis, kamu pasti akan melupakan kesenianmu. Wah. Terus aku bilang, tidak. Terus aku ngomong ini, Pak, sing kula contoh niku bapak nalika seumur kula. Waktu itu umur saya itu baru sekitar 27 atau 28 tahun. Oke, ya. Saya itu selalu membayangkan Bagong Kussudiardja umur 28 tahun itu ngapain. Saya tak contoh duduk Bagong hari ini. Oke, ya. Saya tak contoh Bagong hari ini, gari penake. Ning aku Bagong waktu seumur aku ini ngopo. Ya. Jadi nek aku kesandung-sandung seperti Bapak menduga itu, izinkan aku kesandung. Izinkan aku kecemplung jurang sampai betul-betul mau hilang itu. Terus aku teriak-teriak minta tolong. Nah, itulah Bapak niku wajib nulungi kula. Tapi saya harus punya kesempatan kesandung sebagaimana Bapak dulu di usia saya juga kesandung-sandung. Ngono tesisku. Nesu keminter wong tua digurui ya mutiara. Saya memilih itu. Aku kepengin ngicipi kesandung. Ora dine kesempatan. Mene ono kesempatan loh. Itu aja nih Mas. Saking ningkerate dalam berkesenian kesandung wis dadak milih. Ha priges iki kesandung-sandung keserontal-keserontalan modar bola-balik. Ora ana sing nresnani. Ora ana sing nulungi. Bapak kan priayi, kepengen menciptakan zona nyaman saja. Iya. Disangkanya itu jalan terbaik. Ternyata anak-anak yang menikmati zona nyaman itu anak-anak yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Itu juga sampean terapkan ke Giras, ke Galuh, ke anak-anak. Cuma saya ceritakan saja kepada mereka. Oke. Tapi pemaknaannya terserah mereka. Oh iya. Kalau di antara anak-anakku cuma ingin menikmati zona nyaman ya, nyok adasmu urusanmu itu urusanku. Saya urip kowe aku sok mati kok. Iya. Keras banget ya, keras ya Mas. Wah. Jadi anak Butet stres tenan we. Sing ketelu Mas, apa yang ketiga? Pebisnis ya. Pebisnis. Ini summary pendek saya. Jadi Butet saat merintis karier saja itu sudah sadar tentang spot-spot ekonomi. Biro iklan sambil berteater. Aneh-aneh. Dan maju untuk ukurannya bocah desa lah kira-kira waktu itu. Ya. Dan menurut saya genuine. Terus gini Gus, bekerja teater itu juga kutukan yang lain lagi. Saya penulis naskah teater juga untuk beberapa teman-teman teater.
Ya. itu orang ono duitnya. Naskahnya saja nggak ada duitnya. Terus kalau dipentaskan latihannya bisa 3-4 bulan. Tombok mesti ya. Wah, latihan sangu dewe. Properti urunan, saweran, nek ono cagak di rumah ya diusung dewe, kira-kira gitu. Begitu yang nonton Gandrek lumayan penontonnya nunggu. Teater yang lain termasuk teater kami itu. Sing nonton aku, sedulurku, tanggaku. Jaluk gratisan dikate. Gratisan we ora mangkat edan to kuwi. Jangankan kok meyakinkan sponsor kesenian teater itu. Jadi untuk ditonton dengan gratis saja, belum setengah permainan, orang bisa pergi. Jadi pedis sekali main teater itu. Iya, iya. Nah, di Indonesia ini sedikit atau mungkin hanya 1 atau 2. Dan kalau 2, itu salah satunya adalah Gandrik. Yang kalau mau main, yang nunggu itu sponsornya. Ini terlalu jauh ya rentang perbedaan dengan teater-teatermu ya, Mas. Oh, jauh, jauh. Kami hanya bisa memaki. Jadi pantes nek aku disengiti wong akeh ya asu. Nunggu. Dan yang ditunggu itu ya enak kepenak saja. Karena mereka adalah sekumpulan seniman yang sangat merdeka, toh. Bahkan di dalam kekurangannya saja merdeka, teman-teman itu. Ini pasti adalah hasil perkawinan antara bisnis dan artistik. Ya, ya. Dia diceritakan oleh kakangku itu. Ya, Mas. Gimana, Mas, perkawinannya itu, Mas? Antara bisnis dengan seni. Itu perjalanan seiring satu berkah yang sangat tidak terduga karena ini semua dilalah. Dilalahku sekolahku seni rupa. Dekat dengan urusan-urusan komunikasi visual, desain grafis gitu kan dekat. Terus aku jurnalis. Oke. Urusannya sama komunikasi. Aku penulis, iso dadi copywriter. Oke. Saat yang sama aku aktor. Jadi seluruh singgungan-singgungan dunia yang kusentuh itu saling terkait pada akhirnya. Sebagai komunikator di jurnalisme, akhirnya aku punya networking yang sangat luas. Bergaul dengan siapa saja. Punya akses-akses ekonomi. Karena tokoh-tokoh itu mungkin punya perusahaan, punya apa yang bisa digendam jadi sponsor. Secara seperti tidak sengaja gitu didesain oleh Gusti Allah gue. Tapi kan sampean berarti mengambil peran yang sangat banyak toh, Mas, dalam satu lakon itu, Mas. Oh iya, saya selalu jadi pimpinan produksi. Tapi karena anak teater Gandrik itu umumnya cuma seneng main teaternya, urusan produksi A sampai Z saya semua yang tackle. Gawe proposal, publikasi, golek sponsor, ngatur pesan konsumsi, pesan gedung, ngurus perizinan semua. Akhirnya aku yang harus kerjakan. Jadi Superman tiba-tiba. Ngabei. Aku waktu itu cuma berpikir, oke, teman-temanku tidak akan mengambil kesempatan ini, saya yang akan mengambil kesempatan, tapi kelak saya yang akan diuntungkan oleh kesempatan ini. Dan ternyata memang kemudian hari saya merasa betul diuntungkan oleh seluruh proses dan pengalaman itu. Nggih. Berarti garis merahnya Mas Pri dari 10 tadi itu Mas Butet itu seorang pembelajar sejati, Mas. Ya, karena seluruhnya itu dari 1 sampai 10 itu tidak mungkin terhayati kalau tidak ada gen pembelajar. Nah, persoalannya kan bagaimana pembelajar itu di leverage ya, diungkit gitu. Saya jadi teringat apa yang disebut transdisiplin itu. Transdisiplin itu memang di Indonesia kan masih relatif sebuah kesadaran baru. Ekonom belum membaca sastra. Oke. Sastra belum membaca politik. Seorang Rendra pasti ngerti antropologi dan sosiologi. Maka jadilah pamflet ya. Itu hasil transdisiplin sebetulnya. Lah Mas Butet itu tiba-tiba itu bergumul dengan transdisiplin itu secara alamiah. Tapi coba beliau ini niup saksofon karo main dalang wayang kulit dipisu-pisui karo Tejo. Wah, lah iki rame urusane nek kuwi. Ora oleh. Aku ora oleh nyanyi. Nek nyanyi aku kudu pales. Soalnya aku mengganggu sandang pangane Jaduk zaman. Saya masih ke bisnis dulu, Gus. Bu Ageng. Mas Butet itu saya kira mendirikan resto itu juga hanya kesadaran ekonomi pasti. Tapi kesadaran ekonomi yang nikah dengan bocah seneng mangan jane.
Lah ki mau bar dateng kleng-klewer iki. Lah, Mas Butet itu wah, benar-benar lidahnya itu termanjakan menjadi lidahnya Mas Butet itu. Dan seperti orang wedi penyakit. Wah, Mas Butet itu. lah aku dapat unen-unen dari beliau tuh waktu itu masih ingat saya. Nah, kolesterol tuh neng laboratorium. Meja makan tengkleng. Belas ora wedi. Sebagai pebisnis, sebagai aktor, tiba-tiba dikompensasikan di dalam ruang bernama Rumah Makan Bu Ageng itu. Kelemahannya saja menjadi kekuatan. Akhirnya mau mangan tok kan ngentek-entek ke sego. Tidak dikompensasikan ke bisnis gitu. Iya, iya. Sampai anak-anakku karo bojoku tak ajak nang restorane, kuwi tak mbuktekke kesaktiane restoran iki. Nah, ngelola restoran kuwi rumit ora to, Mas? Rumit. Dan Celekuti nomor satu yang harus saya terangkan di situ tuh, ini masalah pembagian panggung. Jadi ketika itu didirikan, itu kan aku ketika berusia 50 tahun, 2011. Aku tuh harus tahu diri, belajar tahu diri, tahu batas. Aku ki berjuang di dunia seni peran, keaktoran, dunia seni. Dan aku selama melakukan pencapaian itu kan sebenarnya ada pihak yang paling berperan ya kuwi bojoku lan anak-anakku. Oke. Nek aku ora tahu diri, pasti aku kan bablas terus, meminta untuk terus disupport. Ini karena aku belajar tahu diri, tahu batas. Aku cukup, wis tak anggap cukup. Aku wis main teater paling tidak Mas Pri GS wis ngakoni nek aku pemain. Jadi aku ora ngopo meneh. Aku dadi penulis wis tak anggap cukup, wong tulisanku wis dimuat ning koran sing paling bergengsi ning Indonesia, majalah paling bergengsi wis cukup. Aku wis entuk legitimasi lah. Iya, iya, iya. Karena aku mencoba merasa cukup, maka sekarang aku gantian memberikan peran, memberikan kesempatan kepada orang yang bersembunyi di balikku. Ya kuwi bojoku. Iya, iya, Dia kan ahli masak. Dia kan juga butuh pengakuan seperti aku, butuh kebahagiaan. Nah, duitku sing tak celengi tak dudah. Wis yang saiki nggo kowe gawe warung sing apik. Ngono lho. Luar biasa. Mulane ning kono ning warung Bageng kan kowe ndelok ora ono fotoku to. Oh iya. Ora ono jenengku to. Kuwi jenenge Bu Ageng. Fotone sik ning kono wong sik wis mati wae. Gambar-gambar kae. Nek ono gambarku, ono jenenge Butet. Engko wong teko ning kono, oh iki mergo Butet populer. Aku kepengen orang datang ke warung Bu Ageng karena memang kualitas produknya membuat orang repeat, datang lagi. Jadi memang kualitas. Berarti saya bangga kan bojoku dudu aku. Iya, iya, iya. Itu pengakuan, dia dapat seperti aku mendapat pengakuan keaktoran, dalam dunia kepenulisan, kira-kira itu gagasannya. Termasuk kesiapan ekonomi ya Mas. Nek sewaya-waya ana kebutuhan apa ya sudah siap keluarga dengan modal ekonomi yang kuat ya Mas. Nek misalnya aku loro, sapa ngerti, ora produktif, kan aku iso nunut urip karo bojoku, diselametke. Tempo hari sebelum ada warung kan, aku betul-betul menjadi saka guru, sumber ekonomi keluarga. Ya waktu aku mikir, iki nek aku mati ya anak bojoku piye ya. Iki kudu duwe basis ekonomi kan tesis awal aku kuwi. Apapun profesinya, setidaknya duwe basis ekonomi. Nek PNS, aparat sipil negara kuwi kan duwe basis ekonomi gaji. Nek seniman, nah, warung kuwi ikhtiar membangun basis ekonomi bersama. Iya, iya. Anak-anak kesempatan belajar manajemen, belajar leadership, mengurus sejumlah orang. Kan ono proses kependidikannya lah. Ora sekolah tekan UGM ning kono kan wis sinau leadership. Bedanya jauh sama kita Mas ya. Kita sih mikir kawake dhewe. Ini kan gue jadi sufi munggah swarga asu. Ya kok tak ajak Mas. Aku dikatrol. Iya, siap. Awake dhewe dadi asu terus lama siaran iki. Gus, mugane kedudukan beliau sebagai pemikir, ya. Lah ini sudah dibuktikan tadi, KB dipikir ya, ditoto KB sampai kesiapan ekonomi. Itu kan buah dari kedudukan beliau juga sebagai pemikir itu. Tapi proses bentukannya ini yang penting dilacak agar kita bisa sinau. Piye kok sampean ki iso sampai mendapatkan derajat pemikir ki
Wong iki nyawange jenengan celometan tok tapi tibake ternyata ini pemikir. Aku kalau mendina mikir nasibnya dhewe nyelamet urip asu. Saya beri kerangkanya Gus ya. Kita gemes kepada prosedur-prosedur menjadi seorang budet itu. Misalnya gini, saya ini untuk ketemu Azadi Sregar Pak ya, setengah mati di masa itu. Ketemu Rendra setengah mati. Ketemu Umar Khayyam, saya butuh alasan jadi wartawan. Ketemu Pak Bagong, wah ya laku dodok ketemu Pak Bagong. Terus Umar Khayyam itu datuk. Kalau mengajar di Malioboro, lesehan itu 4 semester 2 jam itu. Ya. Butet itu ditimbali karo Pak Khayyam. Iya Jaja. Awalnya itu juga nothing. Waktu saya mulai nongkrong di Malioboro, nguping Pak Khayyam, nguping Azadi, nguping MH, aku ki cah anak kelas 1 SMSR tingkat SMA. Oke. Bukan sesuatu. Wong ra ngerti nek kuwi aku anake Pak Bagong. Paling mi dikongkon tuku rokok karo Dedet. Dedek beliin rokok, Dek. Ya tak lakoni. Mereka nggak tahu. Lalu saya kan nguping percakapan mereka, guyon-guyon mereka. Ternyata mereka itu penulis-penulis di media massa. Oke. Lalu bahan yang dimuat di media massa jadi bahan diskusi mereka, jadi ledekan-ledekan mereka. Nah, mulai aku membaca esai-esai kebudayaan di koran-koran lokal. Terus aku membayangkan, oh kalau aku menulis di media massa, menulis esai, pasti aku menjadi bahan percakapan seperti itu ya dong. Oke, ya. Aku akan eksis, aku akan hadir di mata mereka. Sambuan ya. Maka kelas 1 SMA itu aku berjuang. Berjuang jadi penulis supaya bisa dibuat di media massa lokal. Nulis kebudayaan Asura kuwi. Umur 17 tahun. Itu dia 17 tahun. Saya berjuang jadi esais. Dan ternyata berhasil. Tulisanku dimuat ning Bernas pertama kali. Selagi aku kelas 1 SMSR. Jeder begitu tulisanku dimuat. Ketika aku berada dalam lingkaran mereka, orang mulai nanya, Butet kuwi sapa to? Aku hadir gitu loh. Pasportku masuk ke dunia mereka dengan karya. Nah itulah mulai. Wong wis ra iso memerintah aku tuku rokok. Kowe karo aku derajate padha sesama penulis asu to. Itu. Jadi itu situasi eksternal yang tiba-tiba menjadi hadir dengan makna positif. Aku juga tadi penulis sih. Ya. Aku kemudian harus rajin membaca. Aku dari mau filsafat, mau ilmu sosial, mau kebudayaan, wes warna-warna. Gue golek bekal ben tulisanku apik, entik. Lama-lama Pak Khayyam kok saya produktif toh. Mulai ditimbali ning daleme ning B12 iso maem sak meja karo Pak Khayyam. Wah senenge. Namanya ngerti anak Pak Bagong iki sebulane. Berarti itu proses yang dijalani sendiri Mas Pri, tidak lagi membawa-bawa nama bapaknya dari muda. Ya, saya kira energinya tidak selalu harus terkait langsung dengan figur Bagong ya Gus ya. Tetapi saya mengalami tirakat yang Mas Butet peragakan itu di dalam konteks yang lain. Dan tidak setiap pribadi kuat ada di tirakat itu. Menjadi nobody. Itu nobody itu ya sing pantes gue tukon-tukon rokok. Yang pawuan. Wah. Dan itu kok harus dilewati ya. Nah, bagi siapa yang kuat itu baru mungkin akan menjadi somebody itu. Tetapi begini, kenapa kok orang memutuskan kuat ini? Iya Mas Butet. Ngimpi itu adalah menggambar masa depan. Itu yang menggerakkan sebenarnya. Jadi waktu aku misalnya membaca bukunya Mas Willy tentang bermain drama, aku membayangkan diriku kelak suatu hari nanti akan menjadi aktor seperti Rendra. Aku SMP nonton Mas Willy main Hamlet yang teater tertutup Taman Ismail Marzuki SMP. Aku itu waktu nonton dia main selama 4 jam itu aku sudah membayangkan, oh suatu hari nanti aku yang akan berdiri di panggung itu dan aku akan menjadi dia. Itu SMP. Itu gambar depan. Dan aku akhirnya membuktikan aku main di teater tertutup dengan teater Ganjri. Di panggung. Berarti aku main seperti yang kubayangkan waktu SMP itu. Jadi yang menggerakkan itu sebuah gambar yang kita bangun dalam imajinasi kita tentang sebuah masa depan.
Aku mbiyen delok Mas Slamet Raharjo karo Teguh Karya ning stasiun Gambir dari kejauhan. Wah, wong kaya ngono. Wong wis jeneng terkenal zaman Cinta Pertama, Badai Pasti Berlalu. Ini wong hebat. Menjangkau saja aku ndak bisa. Iya, iya. Ora kenal wong iki kancane bapakku nih aku kan dudu sapa-sapa. Iya, iya. Sampai suatu hari iso main bareng karo Mas Slamet tak ece deh. Asu ya Mas. Biyen kuwi aku ndelok kowe nyawang saka kadoan dari kejauhan. Enggak bisa menyentuh kowe. Kowe iki wong hebat aku. Aku saiki golek pangan bareng karo aku asu kok. Tapi jatuh bangunnya gimana, Mas? Di antara mimpi-mimpi itu kan tidak semuanya terbangun dan menjadi megah pada kenyataannya. Ada juga yang gagal-gagal menghadapi kegagalan piye, Mas? Terus passion, cinta. Aku kan main teater ora oleh duitnya kan oleh senengi. Rumusku sederhana. Ora apa-apa, tetap main teater. Aku ora oleh duit saka teater, oleh duit saka kemahiranku akibat teater nulis. Oke. Jadi jurnalis, ya akibat saka teater. Karena teater aku kudu sekep maca untuk mengartikulasikan pikiran, kudu nulis. Kan dari akibat kabeh kuwi. Iya, Akibat iya, teater. Iki kan dari ilmu praksis untuk pragmatis, golek Iya, duit. iya, 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 iya. Nek golek duit ku ora nang teater. Saiki akibat dari kuwi aku menerima reward ekonomi. Oke. Tapi pada waktu itu kan aku hanya ingin mendapatkan kesenangan. Akibatnya saiki raiku dikenal orang jadi terkenal. Iya. Akibatnya aku ditanggap uang. Kecuali Coklat TV kuwi ra nganggo duit itu. Terus Gus, tatai Gus. Iya, tak transfer akeh kok. Honormu tak transfer ke Mas Butet wis pokoke. Ojo. Ngono kuwi jadi akibat keterkenalan, reward ekonomi kuwi akibat dari passion, dari cinta kita kepada kerjaan yang menyenangkan. Ngono Mas ternyata, Mas. Iya. Terus kabeh gandeng ceneng 10 itu kejawab semua itu sudah. Iya. Mun tak apusi kabeh kok. Apalagi Mas Bri? Penulis ya, kedudukan sebagai penulis. Saya kan juga menulis Gus ya. Nih. Jadi saya senang mengidentifikasi tulisan siapapun termasuk Mas Butet itu. Penulis itu untuk tulisannya dimuat itu membutuhkan keberhasilan artistik yang lain lagi. Ya. Sampean kan juga nulis. Ya. Jadi kan yos ngono kae to, carane masak tulisan itu kan yo ngono kae. Ya. Nah, Mas Butet itu kalau kita membaca tulisannya Butet itu kita membaca Butet. Untuk sampai seorang penulis maca tulisannya kok tekan rasane sing nulis itu perjalanan panjang. Ya. Nah, perjalanan kuwi silahkan kanggo semacam kitabe para generasi mendatang itu. Pujangga ya. Karena kapujanggan itu penting dikonservasi di Indonesia ini. Mas Butet itu kan cuma celelean saja, tetapi sebenarnya pujangga. Cuman menyamarkan diri sehingga kalau nulis itu mesti ditutup dengan asuwok ngono-ngono. Ya, Mas. Kalau aku membaca tulisan orang, itu sebenarnya aku membaca sidik jari orang. Dalam tulisan itu ada identiti, ada sidik jari. Jadi ketika aku menulis, aku juga harus menghadirkan yang otentik dari diriku. Ono sidik jari ini. Nek wong akademik kan penyakitnya jiplak. Ya, betul. Untuk, Kutip sana, kutip sini. Ya. untuk berpendapat tentang dirinya yang otentik nggak berani. Kehilangan kepercayaan diri. Oke. Saya sejak awal waktu sekolah itu saya sudah milih orang ngerampung ke sekolah. Rak nulis skripsi karena ngapain aku harus pakai pikiran orang lain. Wong aku ini pikiran kok. Ya, 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 ya. Jadi aku tuh salah satu alasan males menyelesaikan S1 karena itu. Ya, Aku tulisanku wis dimuat neng Kompas, wis iso komunikasi karo masyarakat. Kok kan ajar sekolah ngutip pendapat uang se untuk berpendapat dirinya. Asu toh. Nggak ada yang otentisitas. Ya. Maka aku mempercayai otentisitas itu adalah style, itu adalah sidik jari. Seperti ngendikane Mas Pri bahwa ono rasa butete, ya kuwi Ya. otentik. Aku maca tulisannya Mas Pri ya iki Pri banget. Kroso. Ya. Ono sidik jari maca Chandra Malik, ono. Jadi aku menemukan secara otodidak juga karena Ya, ya. aku belajar menulis kan juga dari membaca yang ada di media massa itu. Aku mempelajari esai-esai
atau features-featuresnya Romo Sindu di Kompas itu tak pelajari. Oh Mas Darmanto nek nulis esai ini, Pak Kayam nek nulis. Lho Pak Kayam ki ilmune padha karo PhD Amerika kuwi. Babone padha. Ning ketika beliau mengartikulasikan pikirannya, beliau itu bisa memiliki angle yang sangat Pak Kayam. Iya, iya. Lah berarti angle kuwi cara membidik peristiwa dari angle-nya itu bagian dari otentisitas. Aku nek ndelok persoalan mungkin angle iso beda karo Mas Pri, Iya, beda iya. karo Sujiwo Tejo, beda karo Agus Nur. Karena disitulah seseorang meletakkan posisi dalam melihat peristiwa. Kuwi otentik. Dan itu yang menjadikan tidak tergantikan ya Mas? Ya masing-masing beda. Oh, iya, iya. Karena beda. Beda ndelok angle. Elo. Iki untung lah awake dhewe iki sempat wawancara karo Kang Budet iki sebelum beliau itu mbuh nyang ndi engko. Tapi ngono-ngono aja. Setiap hari aku posting di Facebook tentang Padepokan, aku memberi judulnya Tanpa Pagar. Kalau orang bicara tentang Padepokan, ngomong soal kesenian ini biasa. Ngomong prestasi Pak Bagong biasa. Ya. Aku bisa menemukan angle tanpa pagar. Aku cuma menceritakan pengalamanku dadiane Pak Bagong. Mendengarkan langsung dari Pak Bagong, kenapa Padepokan dibuat tanpa pagar seperti Shaolin. Ternyata sederhana, supaya ono interaksi karo masyarakat. Supaya cah cilik-cilik desa kono kulino nonton tarian, karena wong nek cah cilik wis nonton tarian, sok bakal seneng nari. Nek seneng nari dia akan dadi penonton tari. Syukur-syukur dadi seniman tari. Asura kuwi. Ya. Ini ngomong tanpa pagar lho kuwi. Nek Iya. sebenarnya itu dipahami dalam dimensi yang luas. Keren. Ya toh? Tapi saya menemukan angle yang sederhana sekali. Tapi punya nilai yang jeru. Ngono kuwi. Ya. Penajaman itu dari proses tadi ya, berkesinambungan semua ya Mas. Heeh. Mana Mas Bri? Waktune isih, Pak. Ah, jenengan tumben sampai 10 ya. Iki lagi pisan iki lho Mas. Kerawan jenengan ini Mas Pri nyatet toko iki duwe 10 kata. Lagi pisan iki sumpah iki. Aku mulai curiga iki arep dijak proyekan karo Mas Butet iki tak. Pengen. Ada bosi. Apa meneh? Perupa. Perupa itu mencitrakan siar-siar penting. Jadi saya ini mengalami bentukan-bentukan emosi karena grafis dan sket orang-orang tertentu. Saya kaget juga. Loh, ternyata sket seseorang, kalau demikian citranya, itu bisa membentuk kejiwaan seseorang. Saya penggemar sket-sket IP Ma'ruf di zaman itu. Saya penikmat lukisan-lukisan Rosli yang tanpa teknik itu. Ya. Saya sebetulnya tidak pernah melihat Mas Butet dari sisi seni rupa. Karena keaktoran terlalu dominan ya. Tetapi nek aku ndelok gambare, seperti aku kembalikan ke bahasa Mas Butet yang khas itu. Ki asu tenan nek saiki, kira-kira gitu. Ya. Itu kenapa tidak dijadikan yang menonjol Mas ketika sampean sinaone seni rupa, tapi yang menonjol malah teater. Sebenarnya di seni rupa waktu itu ya rada dominan karena saya selalu tampil di stopper vignette. Jadi vignette sketsa di media-media kan. Oke. Yang Horizon, Jawa bayangke. Nalika semono ya Horizon wis Gue cover no karya. Gue keren banget. Itu sebuah legitimasi pengakuan di majalah Hai, Ya. di Orang Merdeka, di mana-mana lah di media massa itu. Itu kan seperti saya menciptakan panggung untuk
pernyataan diri, eksistensi diri. Dulu kan Pak Rusli juga bikin sketch, Pak Bagong, Amri Yahya, itu bikin sketch-sketch di majalah Basis segala. Sketch-sketch itu kerap dulu untuk majalah Basis, untuk Topik, Horizon gitu. Sketch itu begini, untuk saya bisa menikmati sketch itu, saya punya standar. Jadi di dalam garis itu ada garis yang matang, ada garis yang ragu-ragu, ono garis yang stres, ono garis stres itu. Ya. Garismu. Saya melihat sketch-sketch Mas Butet itu, saya sudah menemukan ijazahku bahwa ini adalah garis yang mengizinkan saya untuk memandanginya berlama-lama. Ijazah itu bernama begitu itu. Karena kalau garis-garis yang lain itu, ini belum saya izinkan saya berdiri lama di sini. Memang agak sulit deskripsinya secara teknikal gitu ya. Tetapi rasa itu kan tidak terkatakan. Tapi ia nyata. Nah garis-garis Mas Butet itu sudah mengabarkan itu. Persoalannya lagi-lagi bukan itu. Kenapa itu terjadi sampai di tingkat itu? Proses di sebaliknya ini yang menarik. Itu sama persis dalam ketika saya menulis Features. Tadi aku bilang kan, ada otentisitas. Sesuatu yang Butet banget. Saya harus menemukan. Aku bisa merasakan lirisnya garis ilustrasinya Mas Danarto, Mas Isnaini MH, Rusli, Zaini. Saya melihat Horizon. Saya lihat garis-garis Pak Bagong di majalah Budaya, Amri Yahya. Semua ada otentisitas. Jadi pada waktu saya berlatih menciptakan ilustrasi atau sketch apapun itu, saya belajar menemukan satu tarikan garis sing Butet, sing ora podo karo liyane, sing melalui satu proses eksperimen sampai aku ikih diriku. Jadi Mas Pri berpendapat ngono, aku merasa tidak sia-sia karena itu memang proses untuk mendapatkan sidik jari. Dan di dalam garis yang sangat sederhana itu, Anda bisa merasakan ono sidik jari ini Butet. Tulisanku, ono sidik jari ini Butet. Rak beda nek aku main seni peran, ono style Butet kuwi main teater nek Slamet Raharjo ora ngono kae. Liyane ora ngono, kayak Butet kae sik kae ngono lho. Itu jenenge sidik jari nek rumangsaku. Itu seperti ketika Jihan berhasil menemukan mata bolong itu. Ya. Itu kan nggak sengaja suatu proses awalnya. Tapi kan saya pretensiku golek sidik jari. Kalau bentuk urusan belakang bentuknya bisa berantakan. Bisa gambar apa wae ning aku gambar sing rada abstrak, rada figuratif, nek garis sing nganggo cara ngono kuwi nyak iki Butet iki. Karena sidik jari. keren. Dan itu keberhasilannya berturut-turut, Mas. Yo aktor yo nemu sidik jari, pemikir iya, penulis iya, perupa iya ya, Mas. Dan itu keberkahan ya. Di luar soal-soal lain itu keberkahan. Tetapi yang stereotip dari keberkahan itu ada keringat dan darah di sana itu. Yang berdamai. Sastra ini nyocot. Jurnalis. Saya juga jurnalis. Sehingga jurnalis itu kejam di dalam melihat berita itu. Karena dengan membaca lead pertama saja, kita sudah membuat strata. Oh, makom penulis itu di sini. Betul, ya. Jadi kita bisa meninggalkan tulisan hanya dari kata pertama seorang penulis. Lead itu bisa membunuh sekaligus bisa menghidupkan. Ya. Kekuatan dari kata pertama, ya. Iya, Butet sebagai jurnalis lolos dengan riang gembira verifikasi ini. Pelajaran yang sangat saya petik dari dunia jurnalisme itu adalah berbahasa secara komunikatif dan sederhana. Saya pernah ditegur pada waktu saya anyaran jadi jurnalis itu karena aku mencintai sastra, produk komunikasiku dalam jurnalisme terlalu nyastra. Aku ditegur sama Pak Wonohito, almarhum. Iki ngopo nulis kok meletot-meletot. Kowe iki wartawan kuwi menulis fakta. Fakta iki ngene, kowe tugasnya ping 5W 1H. Iya. Faktanya yang dihadirkan dengan teks. Wes kuwi wae rasa sing-sing. Padahal sementara itu kan saya membaca Tempo. Membaca Tempo yang bisa menggambarkan fakta secara indah. Nah, saya mencoba mengkombinasikan antara kesenangan saya pada teks sastra dengan produk jurnalistik. Bagaimana saya menghadirkan fakta
dengan besutan sastrawi sithik wae. Iya, Ojo iya. kebablasan. Dadi kuwi ibaratnya ming vetsin, sastra iki vetsin di dalam produk komunikasiku. Apalagi kemudian saya dekat dengan Azadi Siregar, dia punya LP3Y, saya sering nguping workshop-workshop mereka, sedikit banyak secara otodidak aku belajar komunikasi. Komunikasi sing sederhana. Jadi ini aku ngunandika, iki sik ning ana pikiranku iki produk jurnalisme dan sastra plus teater. Oke, ya. Jadi melihat peristiwa dari angleku sing unik, atau cara berkomunikasiku sing cetha, rasa sok keminter, rasa kepengin dianggap cendikiawan, ngutip wong pinter-pinter rasa, sing santai, sing sak madya wae, komunikatif, Nyindir PGS, memahami audiensnya. Iki aku ngunandika karo sapa? Nek aku ngunandika karo kanca-kanca derajate dhuwur ya aku rada kemaki sethithik. Engko nek karo high class kudu ngene, karo low class kudu ngene. Nah, iki kan kesadaran membaca audiens. Iki ilmu keaktoran. Ilmu keaktoran ini tak gunakan untuk memilih caraku berkomunikasi. Ngono, Mas. Kesindir sampean Mas, kesindir. Orang mau kesindir ke kampleng. Tapi begini Gus, Mas Butet beruntung mendapat teguran Pak Wonohito yang keras itu ya. Ya. Saat itu pasti Mas Butet bisa merah padam, bisa shock. Karena itu telak di inti dari persoalan jurnalisme. Iya. Ya. Karena saya juga redaktur. Jadi meminta orang menulis fakta itu susahnya minta ampun. Kemasukan opini apalagi ya? Opini, asumsi, emosi. Berat, berkeringat. Saya sering mengedit itu bukan mengedit, Menulis ulang. menulis ulang. Ya. Tapi itulah penyakit yang saya derita juga di awal-awal saya menulis. Persis umumnya nek cah sastra ngono kuwi ya asli. Ya. Jadi guru-guru yang sangat keras kepada fakta ini sangat penting di dalam jurnalisme kita ini. Apalagi kita membaca sekarang ini berita di portal-portal berita itu, kita harus tirakat besar. Betul, betul. Sangat setuju. Betapa yang belum qualified disebut berita udah lolos begitu aja ya, lolos. Menimbulkan chaos berikutnya. Iya, itu antara ngomel, fitnah, gosip, ya, hasutan. Aduh, saya ingin bertepuk tangan pada Pak Wonohito yang menyadarkan seorang Butet muda itu, ya. Karena keindahan di dalam jurnalistik itu juga bukan keindahan sastra dulu, keindahan faktual. Ya. Ya, wes sampai ngono kok rampung-rampung siaran iki soalnya. Ke-8 ya, humoris. Ini celakanya bukan soal yang mudah juga humoris ini. Humor itu perjalanan yang sangat panjang. Sebelum orang itu diguyu, orang itu harus ditimpuki sandal, dikon mudhun panggung. Apa yang disebut garing kuwi. Wah, itu panjang itu, ya. Untuk sampai sak celetukan ger, sak celetukan ger, itu topo beratanya, bukan soal mudah. Nah, biarkan beliau bercerita sedikit. Nek humor kuwi aku tidak pernah berpretensi untuk melucu. Itu akibat seperti ku bilang tadi. Akibat dari sebuah pikiran yang tergelincir logikanya. Cuma itu kan. Oh. Nek aku ini orang sering menyalahpahami aku dipredikati pelawak. Itu keliru fatal. Aku itu aktor. Disiplinku disiplin teater keaktoran. Cuma karena aku sebagai aktor itu berusaha meyakinkan tentang fakta, tentang realitas, realis. Logikanya kan logika realis. Ya. Ketika dimainkan, terus tak pelintir, kan logika tergelincir. Dan orang akibatnya tertawa. Jadi tawa itu bukan tujuan. Jadi aku sama sekali nggak punya pretensi untuk memanen tawa. Tapi orang tersenyum di kulum saja untukku sudah cukup. Kalau pelawak berjuang keras dengan gigih untuk memanen tawa. Akibatnya apa? Akibatnya menghalalkan segala cara untuk memanen tawa. Penting. Iya. Itu-itunan. Iya. Kan ada acara televisi jenis itu, kedah-kedai ming golek guyu kok menggang cangkem. Disinilah aku belajar pada Pak Basio.
Pak Mudayat, Sri Mulat, belajar pada Pak Darsono. Cak Lontong itu representasi komedian idolaku. Itu orang benggang cangkem. Iya, Susilo iya. Nugroho itu orang benggang cangkem. Neng ngrungokke dia lucu banget. Ya lah, Iya. asu kayak. Itu jadi. Nah aku belajar dari tokoh-tokoh hebat itu, ngelawak kuwi ora kudu ngotot, ora Ya. kudu benggang cangkem, ora kudu menghalalkan segala cara, tapi belajar memain-mainkan logika-logika yang lurus itu untuk digelincirkan. Di dalam tulisanku juga kadang-kadang itu yang saya lakukan. Terkombinasi antara dunia tulis-menulis, dunia teater, dunia humor, ngono kuwi. Aku ora duwe pamrih kepengin lucu. Yang penting kuwi, nek begitu aku berpamrih dijamin ora lucu. Sudah dapat klarifikasinya Mas Pri. Iya. Wah, ini buku kabeh iki ya. Iya. Alhamdulillah. Ije. Mas wis. Iki penting ya. Ini juga penting untuk Indonesia. Saya itu kesepian kepada disiplin dokumentasi. Termasuk saya sendiri melakukan kecerobohan itu. Saya tidak bisa mengakses kartun-kartun saya di 5 tahun pertama menjadi kartunis. Karena saya tidak mendapat edukasi secara sosial tentang sebuah seni dokumentasi bahwa itu penting. Kesadaran dokumentasi ya. Ya. Dan itu saya mewarisi dosa kultural sebelahku. Dan mungkin Ya. senegara ini. Iya. Misalnya saya sulit kita melihat video W.S. Rendra saat remaja, saat belajar berteater di Ketanggungan, Wetan, apa ngendi ngono kae. Itu kalau ada videonya itu kan sejarah besar. Wah, hebat tuh. Iya. Nah, sampai ini malah kecelakaan nih Mas Pri. Iya. Mulai dokumentasi sekarang, dokumentasi ini pupuran orang genah. Kuwi saking Lari-lari pas udan-udan. Nganggo baju Raja Dirham. Waduh. Wah, nek ditemokno 5 tahun, 10 tahun wis dikira wong gendeng e. kuwi saking meratapi nasib kepada dokumentasi ini. Nah, saya melihat postingan-postingan Mas Butet di musim pandemi ini di Facebooknya itu, Dian itu kekayaan yang ora sengaja itu dibongkar. Iya. Dan itu kaleidoskopik banget kanggo peta kebudayaan di Indonesia. Saya punya bukunya Romo Mangun yang kaleidoskopik secara arsitektural. Wah. Saya nggak mudeng arsitektur, tapi maca kuwi kayak maca sastra, Gus. Ya. Judulnya Wastu Citra, tebal. Dan itu di toko buku Rapayu, Gus. Buku babon begitu, bagus begitu tuh, berdebu. Pripun iki Mas? Dokumentasi itu nanti akan diarahkan kemana pada akhirnya? Nah, ini disinilah sebenarnya saya merasa beruntung jadi anaknya Pak Bagong. Karena saya sebenarnya cuma mengimitasi apa yang dilakukan Pak Bagong muda. Jadi aku itu waktu kecil mulai senang membaca. Di rumah itu yang ku baca adalah clipping-clippingnya Pak Bagong zaman beliau jadi penulis. Oh, iya. Foto-foto lama Pak Bagong ketika dia menari pertama kali, beliau belajar nari di Amerika. Foto-foto itu tertata dengan baik, clipping tertata dengan baik. Bukan hanya tulisan beliau, tapi juga tulisan-tulisan orang lain yang menginspirasi beliau. Itu ada clippingnya. Majalah-majalah lama itu dibundel. Majalah budaya zaman Pimretnya masih Pak Kusnadi itu lengkap. Aku waktu itu sudah membayangkan menggambar masa depan. Nek aku kelak menjadi orang, aku juga harus punya dong dokumen seperti bapakku ini. Ya. Siap menjadi orang besar ya Mas. Iya. Menggambar masa depan. Aku juga belum tahu kan kelak jadi apa waktu itu. Iya. Tapi kan aku menulis pertama kali sampai hari ini masih kusimpan clippingku. Wah, Tulisanku pertama. keren. Vignetku pertama kali dimuat, aku yang nyimpen clippingnya. Dahsyat tau gue. Kemudian karena aku nyonto yang dilawan Pak Bagong. Termasuk foto, negatif film tidak pernah aku buang. Aku simpan. Aku meyakini bahwa pada suatu hari nanti, semua ini akan ada manfaatnya. Bojoku ya sregep. Nek mbiyen zaman dadi penulis, gue kan sering nompo wesel. Ya. Terus disuwek kan beritane kae to. Ya. Yang kita bawa pulang kan sobekan kecil itu. Iya. Gue mbiyen ning omah minta lumpukke tok. Karo bojoku dilumpukke, Mas. Jadi aku sih kayak iso maca honor kuning Kompas isih 15.000.
Elok. Saya pernah punya acara televisi yang syuting dengan Mas Butet di dalam beliau. Saya men-scanning tata ruangnya sejenak. Ada piano tua yang rusak di sana. Nang tiga piano nih Mas. Bisa. Saya rusak maksudnya. Bisa, konsisten. Terus. Jadi ada tangga dari kaca yang saya butuh berhenti lama di situ. Karena kaca itu hanya untuk mengkonservasi, melindungi sebetulnya selain untuk pijakan, itu stroke-stroke wesel yang beliau ceritakan itu. Oh, wah. Ada honor dari Intisari, dari Suara Karya, dari Suara Merdeka, dari Kompas. Aduh, lah nek mong soal wesel aku duwe sak ceting. Hilang kabeh, Gus. Hilang kabeh. Saya kehilangan jejak sejarah saya. Dan itu wisata rohani, wisata dokumentasi yang kalau setiap pribadi di Indonesia ini, apalagi seorang kreator, kok memiliki kurikulum itu, Indonesia akan kaya sejarah. Luar biasa, ya. Berarti sampai ora bakat dadi wong gede Mas Pri. Ora duwe kesadaran dokumentasi ya. Waduh, mulai jadi udan-udanan mau kan yang video lain. Ini kok dokumentasi ora perkara wong gede. Gede kere. Open Yusuf. Menarik ya. Ini semoga menasihati kita dan banyak kawan ya soal. Ya. Terakhir ya, organizer. Ini juga sebuah kemampuan penting di Indonesia. Coba ini manajemen pandemi ini. Ini juga membutuhkan kualitas seorang organizer. Terus yang paling saya sukai itu bal-balan. Bal-balan itu juga seni mengorganisasi. Ya, Mas Butet, warung itu juga sebuah organisasi besar itu. Apalagi menata menu, menyimpan logistik, membayangkan pembeli berapa, harus stok berapa. Revenue, omset. Iya. Terus ya paling tipikal ya mengelola gandrik itu. Gandrik, iya. Aku gak kekancan karo sah siji, mungkin aku keriting dasku itu. Menyusun karirnya kan mesti ono karire to kuwi Mas. Iya, Karir iya. honor kan mesti ono to. Piye kuwi? Kalau soal warung itu kan bukan saya, itu yang berperan lebih istri saya sama anak-anak saya kan. Ya. Temennya karena mereka kan cah sekolahan. Nah, aku kan wis kuwi masa lalu. Kalau dalam konteks gandrik iya. Itu konteksnya sebenarnya pikiranku sederhana saja. Aku itu cuma ingin melawan stigma kepada seniman yang anorganik. Ya. Stigma kan gitu. Ya, betul. Bertanggung jawab sosial, PDW, undisiplin. Nah di gandrik itu karena saya nggak mau seniman di stigma seperti itu, saya ingin membuktikan lu keliru dong kalau nilai seniman gitu. Saya akan hadir sebagai seniman yang organik, yang planning, yang menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern. Di sana kan ada ukuran-ukuran, ada teorinya. Ya sinau-sinau sidik mau coba buku lah. Lalu saya selebihnya otodidak, belajar dari sandungan-sandungan. Tapi sebenarnya yang menggerakkan itu adalah perlawanan saya pada stigma. Kuwi wae. Sehingga aku, loh ternyata kok gandrik iki ya bertanggung jawab ya nek dine sponsor bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel yang benar, akuntabilitasnya benar, lalu pendokumentasiannya benar. Jadi aku lama-lama kan dipercaya orang. Ya. Nah, dipercaya orang itu bagi saya adalah satu investasi. Hari ini mungkin aku dimudahkan oleh funding-funding, oleh CSR. Karena apa? Karena selama ini aku membuktikan diri sebagai orang atau sebagai kelompok yang bisa dipercaya. Orang mengabul-abul duitnya uang meneh. Ya. Foya-foya sebagai petualang seni. Kan banyak seniman yang berpetualang kemana-mana, nggawa proposal, njaluk duit akeh, nek ora oleh nesu. Foya-foya. Asu toh? Saya tidak ingin di stigma menjadi seperti itu. Maka saya harus bertanggung jawab. Dan praktik-praktik pertanggungjawaban itulah yang kemudian saya delegasikan pada generasi lanjutan saya, gandrik muda, kepada teman-teman di Jakarta yang mengurus pertunjukan saya, dimanapun, kepada anak-anak saya, supaya mereka belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Kuwi angel. Hidupku kuwi masak jane. Mung jalaran aku isih iso dipercaya. Ning kuwi nek ora kuwi ya ora payu. Sederhana. Untung aku percaya karo sampean Mas Pri ya.
Saya kan ora tak ngeceprek ngene iki. Wes aku kesel lagi. Wah, luar biasa ya. Matur nuwun banget Mas Butet, ilmunya banyak sekali yang mungkin juga sangat susah kami jalani, tapi itu sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia ya Mas Bro ya. Amin. Kita Mungkin saya ngalem-ngalem ya nirhonor. Mudeng ya. Urusannya Bendra, nanti Bendra tak dawuhi motong honore Mas Pri sebagian digo Mas Butet. Wes aku nek karo sedulur tua aku wis sumarah. Wis Matur nuwun nggih. Sehat walafiat selalu nggih. Berkarya terus. Matur nuwun ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.